Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Fadila Marpaung dengan NIM 2137032. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang membuat sebuah peta keran longsor guna untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Untuk membuat sebuah peta kerawanan longsor, kita memerlukan beberapa parameter seperti kemiringan lereng, curah hujan, tutupan lahan, jenis batuan, dan jenis tanah. Nah, di sini saya akan memulai yang pertama untuk mengolah data kemiringan lereng. Jadi yang pertama kita masukkan data Demnas serta data SHP dari daerah penelitian kita. Di sini saya sudah memiliki data Demnas dari Provinsi Sumatera Utara dan di mana nanti akan saya aktif dengan SHP daerah penelitian saya. Daerah penelitian saya berada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, di sini sudah masuk data Demnas kita, lalu kita masukin data SHP dari kabupaten tersebut. Nah, untuk daerah penelitian saya berada di bagian ini, maka dari itu kita harus memotong si data Demnas sesuai dengan data dari daerah penelitian. Caranya kita select features, terus kita blok, lalu kita ke Windows dan Image Analysis. Nah, di sini kita klik pada Demnas, lalu kita akan potong. Nah, di sini udah keluar itunya, data Demnas kita. Terus yang Demnas provinsinya kita remove saja. Nah, ini dia Demnas dari si daerah penelitian kita. Nah, lalu kita cek di sini apakah daerah Demnas kita sudah berada sesuai dengan koordinat dan zonanya. Di sini koordinat sistemnya itu masih di WGS 1984. Maka dari itu kita ubah saja agar dia sesuai dengan zonanya. Di sini kita klik di Data Management Tools, lalu kita klik di Projections and Transformations, lalu di Raster, lalu kita pilih Project Raster. Nah, di sini kita input rasternya. Nah, di sini kan koordinatnya itu masih WGS 1984. Lalu kita buat outputnya itu, kita buat geodatabase baru biar filenya tersimpan dalam satu file semua. Lalu kita buat di sini project raster di dalam si research-nya. Nah, kita buat si outputnya itu di wilayah daerah penelitian. Wilayah penelitiannya itu koordinat sistemnya itu di WGS 1984 UTM zona 47N. Kita klik OK, lalu kita langsung OK kan saja. Kita tunggu beberapa saat sampai nanti project rasternya selesai. Nah, di sini project rasternya sudah selesai. Lalu kita cek di properties apakah dia koordinat sistemnya sudah masuk ke dalam wilayah 47N. Nah, di sini karena sudah masuk, kita hilangkan saja si klipnya tadi. Lalu kita akan mengubah raster ini ke dalam slope atau kemiringan lereng. Di sini kita klik di Artow Box pada 3D Analyst Tool, terus kita buat di Raster Surface. Nah, setelah itu kita buat di bagian slope. Kita input saja si project raster tadi atau raster kita, lalu kita simpan. Kita simpan, kita ubah ke percent rise karena nanti kita akan membagi ke dalam 5 kelas itu menggunakan persen. Lalu kita okekan saja. Kita tunggu beberapa saat.
Nah, di sini sudah muncul raster kita. Kita uncentang saja. Nah, di sini rasternya itu masih kemiringan lereng itu masih terbagi menjadi beberapa kelas. Ada 9 kelas. Nah, berdasarkan pusat penelitian tanah dan agroklimat, kita akan membagi ini menjadi 5 kelas, yaitu datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Lalu kita masih berada di Art Toolbox di 3D Analysis Tools, lalu kita raster reclass. Nah, kita akan melakukan pengkelasan kembali agar dia menjadi 5 kelas. Baru kita klik Reclassify. Nah, kita input si slope tadi yang masih ada 9 kelas. Lalu kita classify menjadi 5 kelas. Sini kita klik 5. Nah, di sini kan kelasnya itu terbagi menjadi 5, 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 45, dan 45 sampai 45 ke atas. Di sini kita buat 8, di sini 15, di sini kita buat 25, di sini 45, dan di sini kita biarkan saja karena kan di atas 45 derajat. Baru kita oke kan. Nah, sudah sesuai kan? Nah, ini kenapa 0,00017? Karena nilai terendahnya itu 0,00017. Lalu kita simpan pengkelasan slope. Kita save, lalu kita oke kan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, reclassify-nya sudah terbagi menjadi 5 kelas. Di sini kita sudah terbagi menjadi 5 kelas. Nah, pengkelasan slope ini masih dalam berbentuk raster, sementara kita akan mengolah datanya nanti dalam bentuk SHP. Berarti kita harus ubah lagi menjadi data SHP. Kita klik di Conversion Tools, baru kita klik di From Raster to Polygon. Nah, kita input rasternya yang pengkelasan slope ini nilainya value. Lalu kita buat di sini SHP slope. Kita save. Lalu kita oke kan. Di sini sudah muncul dari SHP slope-nya. Ini kita tunggu sebentar, ini karena datanya sangat banyak. Nah, di sini karena udah jadi SHP-nya, kita cek dulu di Open Attribute Tables. Nah, di sini tuh ada banyak sekali datanya. Sebentar, ada hampir 3 juta data. Jadi, kita akan di-solve dia menjadi hanya 5 data yang terlihat kan. Caranya kita ke geoprocessing, lalu ke dissolve, lalu kita input yang SHP slope-nya. Kita buat di sini simpan dengan kemiringan lereng. Kita save, kita klik di grid code-nya aja karena kan kita mau menyamain si grid code-nya. Lalu kita oke kan. Nah, proses dissolve-nya sudah selesai. Kita akan melihat lagi apakah sudah data-data tersebut sudah menjadi satu. Kita open attribute tables. Nah, di sini sudah terbagi menjadi 9 kelas saja. Mungkin ini tidak bisa terdissolve karena terlalu banyak datanya. Lalu kita akan membuat pengkelasannya, yaitu dengan cara add field. Terus kita buat di sini text. Ini ke klasifikasi.
kan, lalu kita klik editor, baru kita klik di kemiringan lereng, continue, yaitu datar, lalu kelas kedua landai, lalu ini dia curam, agak curam, curam, di sini curam, di sini sangat curam. Lalu kita save editingnya. Save edit. Lalu kita stop editing. Karena sudah, kita langsung ke bagian properties untuk membuat simbologinya. Simbologi ke kategoris, terus ke grid code. Nah, kita add all values. Nah, karena masih di grid code itu add all values-nya seperti ini, kita ubah ke klasifikasi. Kita add all values. Nah, di sini sudah muncul dari simbologinya. Lalu kita susun mulai dari datar, landai, sama sangat. Datar, landai, agak curam, dan sangat curam. Lalu kita ubah warnanya agar nah, jadi datar berwarna hijau, lalu semakin ke curam dia akan warnanya semakin terang. Lalu kita apply dan kita oke-kan. Nah, di sini masih proses untuk pemunculan si slope-nya karena datanya sangat banyak. Karena warnanya masih abu-abu, kita ke properties lagi untuk ini kita buat no color outline-nya, jadi dia warnanya nyatu. Kita apply dan oke. Lalu kita langsung saja memasukkan pembobotan dan pengkelasannya, jadi nanti tinggal kita olah saja. Nah, kita buat add field baru. Di sini kita buat double. Lalu kita buat kelasnya. Oke, kita kecilkan dulu. Nah, kalau datar kita start editing lagi. Nah, kalau datar itu untuk nilainya itu dia 1, landai 2, agak curam 3, curam 4, sangat curam 5. Lalu kita simpan dan stop editing. Kita stop editing. Lalu kita tambah add field baru untuk pembobotannya.
Sini sudah muncul, kita start editing lagi, continue, lalu kita klik di fill color geometry, kita buat 0,3. Oke kan. Nah, di sini sudah muncul pembobotannya. Udah, kita close. Nah, ini adalah pengkelasan dari si kemiringan lereng. Di sini tuh masih loading untuk gambarnya karena datanya sangat banyak. Nah, ini adalah kemiringan lereng yang telah saya buat. Nah, setelah kita selesai membuat peta mengolah data kemiringan lereng, kita akan mengolah parameter lain yaitu curah hujan. Jadi untuk data curah hujan ini, karena di BMKG atau stasiun curah hujan di sini tidak ada datanya, maka saya akan menggunakan dari salah satu web analisis curah hujannya. Pertama kita matikan dulu supaya tidak terdistract. Lalu kita buka ke Google. Nah, data yang saya ambil itu dari data TRIPS atau Climate Hazard Center. Nah, teman-teman bisa buka data TRIPS ini nanti di Google, lalu kita scroll ke bawah untuk memakai akses dari si TRIPS ini. Lalu kita buka link yang ini, data.chc.ucsb.edu. Kita klik. Nah, di sini sudah ada parameter curah hujan. Kita akan mau menganalisis curah hujan dalam 1 tahun ke belakang. Kita buka di Indonesia_monthly. Kita buka. Nah, di sini sudah ada tahunnya dari tahun 1988. Kita akan menggunakan 1 tahun terakhir, berarti dari tahun 2023 bulan 12. Nah, tapi karena datanya baru ada sampai bulan 10, kita bisa memulai dari tahun 2023 bulan 10. Di sini kita tinggal klik. Nah, ini akan terdownload. Kita simpan di folder yang sama dengan folder riset kita. Kita buat curah hujan. Kita download mulai dari si 2023 bulan 10 sampai 2024 bulan 10. Coba. Ekstrak. Nah, sudah terekstrak semuanya. Lalu kita masukkan ke dalam si ArcGIS-nya. Lalu kita masukkan ke ArcGIS, kita masukkan semua datanya. Kita close dulu biar tidak memakan banyak. Nah, ini adalah salah satu data curah hujan untuk 1 tahun terakhir. Nah, karena ini masih dalam bentuk Indonesia dan masih ada data yang perlu diolah, maka langkah selanjutnya itu kita masuk ke dalam Spatial Tools, lalu Lokal, lalu Cell Statistic. Lalu setelah muncul, kita masukkan semua datanya. Nah, kita buat di sini curah hujan, total curah hujan, pusat curah hujan saja. Kita save. Nah, karena ini masih dalam curah hujan bulanan, kita akan menjumlahkan dia di bagian sini. Kita summary-kan karena kita butuh jumlah total tahunannya. Lalu kita oke-kan. Nah, total paling tingginya itu adalah 9.200 dan di sini ada min 11.000. Nah, jadi data ini itu kita hapus saja karena kita pakai yang sudah kita sort.
Nah, karena data curah hujan itu tidak ada minus, maka kita akan mengolahnya untuk menghilangkan si minusnya dengan cara masih di spatial analysis tool, lalu kita buka di map algebra, baru kita buka di raster calculator. Nah, di sini kita klik di set null, terus klik di curah hujan, lalu kita buat kurang dari 0, baru kita klik lagi si curah hujannya. Di sini kita masukkan di curah hujan 2023, curah hujan 1 tahun. Nah, kita save, lalu kita klik OK, kita tunggu saja. Nah, di sini sudah ada muncul si low-nya minimal 1. Dan karena sudah benar, maka ini yang akan kita pakai nantinya. Jadi ini kita remove, kita biarkan saja, kita uncentang. Lalu selanjutnya kita akan membagi dia atau mengupload dia jadi beberapa titik dengan cara kita masuk ke conversion tools, lalu kita ubah from raster to point. Nah, kita input rasternya si curah hujan 1 tahun ini tetap value, lalu kita simpan si SHP-nya. Lalu kita oke kan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul pembagian titik-titik. Nah, karena ini belum ada koordinatnya, kita cek. Nah, pada koordinat sistemnya, kita akan masukin si koordinat sistemnya dengan cara klik di data management tool, terus project and transformation, lalu kita klik di project. Nah, kita masukkan si titik curah hujannya. Nah, kita kan masih unknown ini. Terus kita buat curah hujan. Save. Lalu kita outputnya di 47N. Nah, ini kan unknown nih, jadi dia nggak tahu kan. Nah, kita lalu klik OK. Nah, ini di sini karena dia Indonesia, kita pakai sistem WGS 1984, kita klik di WGS 1984. Dan outputnya itu di zona 47N. Kita OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari IDW-nya. Tadi saya IDW kan satu Indonesia tapi sangat lama, jadi kita crop di bagian daerah penelitian saja. Lalu kita off kan si curah hujannya, kita fokus ke IDW-nya. Lalu kita ganti warnanya ke warna biru. Lalu oke kan. Nah, lalu kita masukkan si administrasinya. Lalu kita flip dia si geoprocessing. Terus kita klik masukkan yang kita klik di bagian sini.
Ini dia data curah hujannya. Karena datanya masih dalam bentuk seperti ini, kita classify lagi dianya di raster class. Di classify, kita input rasternya. Lalu kita classify menjadi 3 kelas berdasarkan skor kelas curah hujan, yaitu dia 2000 sampai 2500 lembab, 2500 sampai 3000 itu basah, di atas 3000 itu sangat basah. Nah, di sini karena nilai terendahnya itu 2000, kita langsung masukkan saja dia 2500. Lalu di sini 3000. Kita oke kan? Nah, di sini sudah terlihat 2000 sampai 2500. Nah, karena nilai terendahnya itu 2200, tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja, baru 2500 sampai 3000 new values itu nomor 2, dan 3000 sampai di atas 3000 itu sangat basah. Lalu kita simpan di kelas curah hujan. Kita save, lalu nah, kelasnya sudah muncul. Karena ini masih dalam berbentuk raster, kita akan ubah dia ke dalam bentuk SHP dengan cara conversion tools. Kita raster to polygon. Kita raster dengan nama curah hujan SHP, curah hujan polygon. Lalu atau curah hujan tahun 2024. Kita save, kita klik OK. Nah, sudah muncul SHP-nya. Lalu kita ke properties dan kita ke simbology untuk melihat pembagiannya. Kita klik di grid code-nya, add all values, ini kelasnya sudah muncul, lalu kita ubah warnanya. White. Nah, di sini kita akan membagi dan membuat kelas serta scoringnya. Yang pertama kita harus di-solve dulu karena datanya masih banyak yang sama. Terus kita geoprocessing, kita di-solve. Kita input si curah hujannya. Kita buat curah hujan 2024. Save, kita pilih grid code. Lalu kita klik OK. Nah, sudah selesai di-solve. Kita ke properties lagi untuk lihat pembagian kelasnya. Grid code, terus kita klik add all values. Kita cari yang warna biru. Apply, lalu OK. Lalu kita akan melakukan pengklasifikasian serta pengskoring dan pembobotan. Pertama, lalu kita tambah add field. Kita buat di sini teks, lalu di sini klasifikasi. Kita okekan, lalu kita start editing di curah hujan. Nah, yang satu tadi itu nilainya 2000 sampai 2500, berarti itu lembab. Lalu 2500 sampai 3000 itu basah. Lalu di atas 3000 itu sangat basah.
nggak apa-apa. Dua apa nih? Lalu kita save edit, lalu kita stop editing, lalu kita tambahkan juga lagi si scoringnya. Kita klik OK, kita start editing. Di sini kalau lembab dia nilainya itu lembab 3, basah 4, sangat basah 5. Nilai 3. Di sini 4. Di sini 5. Kita stop edit. Lalu kita masukkan, lalu kita tambah lagi flow-nya tentang si bobotnya. Di sini kita buat double juga. Lalu kita start editing. Kita convert kalau pakai geometri 0,3. Yang sebelumnya itu kalau lereng tadi 0,2, ini 0,3. Nah, pembobotannya sudah, berarti sudah selesai untuk lereng dan curah hujan. Di sini kita ganti sedikit supaya warnanya nyatu. Nah, sudah jadi. Lalu setelah itu kita akan menganalisis peta tutupan lahan. Nah, di sini kita akan memasukkan data dari beberapa SHP. Nah, kita add layers di datanya tadi. Kita masukkan data agri kebun, agri ladang, agri sawah. Kita add dulu, baru kita add lagi yang agri hutan kering, hutan basah, alang, dan semak belukar. Kita add, dan satu lagi pemukiman. Kita add. Nah, lihat apa lagi yang harus kita masukkan. Hutan sudah, semak belukar, sawah. Nah, lalu kita cek satu persatu apakah datanya ada. Kalau misalnya data ada, akan kita pakai. Ini pemukiman, kita zoom to layer. Ada pemukiman, oke. Lalu non hutan kering ada juga, non hutan basah, kita zoom to layer. Tidak ada, kita remove saja. Baru non agri alam, nggak ada juga, kita remove. Lalu non agri semak belukar ada, agri kebun ada juga, agri ladang ada, dan agri sawah juga ada. Nah, inilah data yang akan kita pakai nantinya. Lalu setelah itu kita gabungkan dia dengan cara kita klik union, terus kita input 6 parameter ini. Nah, lalu kita buat tutupan lahan. Kita save, lalu klik OK. Itu kita open attribute table. Nah, di sini masih banyak remarknya, itu
itu masih berbeda-beda. Jadi ini masih ada seperti permukiman, lalu ini masih kosong, dan itu merupakan remark dari tutupan lahan lainnya. Jadi karena masih banyak data, kita akan memilah datanya dengan cara memindahkan semua remark tadi ke dalam satu file saja. Jadi kita berfokus di remarknya ini. Nah, kita scroll sampai ke bawah, lalu kita edit sampai dia nanti di table yang ini menjadi satu aja. Kita scroll, nah batasnya itu kan sampai sini, lalu kita scrolling ke kanan. Nah, ini ada semak belukar. Nah, semak belukar ini kita copy sampai di akhirnya, lalu kita pindahkan ke remark yang di bawah permukiman tadi agar menjadi satu kesatuan. Begitu juga seterusnya sampai nanti ladang, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini begitu kita copy, terus kita klik di remark ini, field calculator geometry, terus kita buat tanda kutip, lalu kita pastikan semak belukar, lalu kita oke kan. Nah, maka yang tadi akan terisi oleh semak belukar. Nah, lalu kita lanjutkan. Nah, di sini kita cek apakah sudah terbagi menjadi beberapa kelas. Nah, di sini sudah terbagi menjadi 6 kelas. Kita remove saja yang awal, lalu kita buat pengkelasannya dan pembobotannya. Di sini pembobotannya itu, kalau untuk tegalan dan sawah 5, semak belukar 4, hutan dan perkebunan 3, permukiman 2, waduk dan perairan 1. 3, kita buat di sini 3. Perkebunan itu skornya 3 juga. Permukiman itu 2. Sawah itu 5. Sawah itu 5. Semak belukar itu 4. Tegalan atau ladang itu juga 5. Lalu kita save edit, stop editing, lalu kita buat field baru lagi untuk pembobotan. Nah, setelah itu kita pembobotan untuk tutupan lahan itu 20%, berarti kita input 0,2. Kita klik OK. Nah, untuk scoring dan pembobotan dari tutupan lahan sudah selesai. Kita save edit dan stop edit. Itu kita akan membuat peta jenis batuan. Nah, di sini saya sudah punya SHP dari Geologi Sumatera Utara. Kita input saja. Nah, ini dia peta SHP Geologi Sumatera Utara. Kita munculkan administrasinya.
kita zoom to layer. Nah, ini adalah data daerah penelitian kita. Lalu untuk ngeklipnya kita klik saja di geoprocessing, terus kita klik input yang mau kita foto, tinggal di zoom, klik featuresnya itu administrasi, lalu kita buat di sini jenis batuan, kita save, lalu kita klik. Nah, di sini sudah muncul yang klipnya. Ini kita remove saja. Ini juga kita matikan, lalu kita open attribute table. Nah, di sini banyak sekali pengklasifikasiannya. Namun kita hanya menggunakan jenis batuan, yaitu ada aluvial, sedimen, dan vulkanik. Jadi kita nanti akan nge-dissolve dia berdasarkan jenis batuannya. Nah, karena jenis batuan itu kita akan ngeklasifikasikan dia ke dalam jenis batuan atau litologinya. Jadi kita menggunakan class_lit. Nah, kita ke geoprocessing, kita dissolve lagi jenis batuannya. Lalu kita cari yang class_lit. Kita simpan di sini jenis batuan absen. Kita save. Lalu kita klik OK. Ini kita cek lagi. Nah, dia sudah terbagi menjadi beberapa. Nah, ini kita zoom saja. Nah, jenis batuannya ini kita ke properti, selalu ke kategorisnya, kita add all values. Nah, ini kita ganti saja sesuai nama warna ya. Lalu setelah itu kita ke open attribute table. Nah, kita akan melakukan scoring dan pembobotan juga. Kita add field, scoring. Nah, di sini kita start editing. Nah, ekstrusif dan intrusif itu adalah termasuk ke dalam jenis batuan vulkanik, maka bobotnya itu 3. Jadi kita sudah selesai pembobotannya, kita save edit dan stop editing. Nah, di sini udah ada 1, 2, 3, 4 parameter, dan parameter terakhir yaitu jenis tanah. Nah, sudah kita input. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan yang domsoy ini, karena domsoy ini adalah kode dari jenis tanah. Nah, pertama kita harus klik lagi sama administrasi kecamatan atau kabupaten kita. Ini jenis tanah, kliknya dengan administrasi jenis tanah. Oke kan? Nah, sudah muncul jenis tanahnya. Ini kita close saja. Lalu ini kita propertieskan. Kita mau add simbologinya. Nah, karena ini masih banyak, kita harus ngolah datanya itu dengan cara ngedissolve-nya. Jadi kita lihat open attribute table, yang kita dissolve itu adalah si domsoy-nya aja. Jadi kita pergi ke geoprocessing, kita dissolve lagi,
si jenis tanah ini, loam soil, jenis tanah topsoil. Kita oke. Nah, ketika kita lihat, dia hanya mensisakan si jenis tanahnya. Lalu bisa kita lihat di sini di properties, kita buat kategori value, selalu kita apply. Nah, jadi untuk tahu AU dan JD itu apa, kita bisa lihat di kode tanah. Kita lihat di kode tanah, itu kodenya ada AU, AH, dan JD. Tapi yang paling banyak itu ada AH dan JD. AH itu merupakan humid acrysol dan itu masuk ke dalam andosol, sedangkan JD merupakan distrik fluvial dan itu masuk ke dalam aluvial. Nah, karena pembagian kelas kita itu masuk ke dalam aluvial, latosol, andosol, dan regosol. Nah, lalu kita ubah sesuai warna dari si AH, humid acrylose, sama si distrik fluvius. Kita ubah di properties. Yang AH itu warnanya kuning muda, yang JD itu warna biru muda. Lalu kita apply. Iya, Kak. Nah, di sini ada sedikit AU. AU itu oritic acrysol, itu masih masuk ke dalam andosol. Ini kita ganti sama warna orange. Nah, sudah selesai. Saatnya kita melakukan pembobotan dan sporing. Kita buat field baru. Sporing. Start collecting. Karena AH dan AO ini masih dalam andosol, maka nilainya itu adalah 4, sedangkan aluvial 1. 4 ini 1. Lalu kita save edits, lalu kita add field baru. Tadi saya lupa ubah pembobotan. Kita start editing sama, lalu kita ke field calculator, tebak 0,1. Nah, sudah, kita stop editing. Nah, pembobotannya sudah selesai, yaitu jenis tanah, jenis batuan, tutupan lahan, curah hujan, dan kemiringan lereng. Nah, setelah scoring dan pembobotan selesai kita gunakan, kita akan melakukan overlay dari ke semua parameter ini dengan cara kita ke geoprocessing, lalu ke intersect, lalu kita masukkan semua parameter yang ada. Masukkan, lalu kita buat di sini overlay lereng, overlay longsor. Lalu kita okekan saja. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai intersect-nya selesai. Nah, di sini intersect-nya sudah selesai, maka kita cek lagi di open attribute table. Nah, di sini sudah banyak tersatukan ya
scoring dan pembobotannya. Ini scoring pembobotan jenis tanah, ini scoring pembobotan jenis batuan, lalu di sini scoring dan pembobotan tutupan lahan, di sini scoring dan pembobotan curah hujan dan kemiringan lereng. Nah, maka langsung saja kita jumlahkan semua nilainya dengan cara add field. Kita buat scoring scoring double, lalu kita oke kan. Nah, di sini kita ke field calculator geometry. Nah, untuk rumusnya adalah setiap pembobotan akan dikalikan dengan scoring parameter masing-masing, lalu keseluruhan hasilnya akan ditotalkan. Makanya kita yang pertama di sini ada jenis tanah, berarti scoring kita klik di sini, scoring kita kalikan dengan pembobotannya, lalu kita tambah scoring batuan dikali pembobotan jenis batuan ditambah scoring tutupan lahan dikali pembobotan tutupan lahan ditambah scoring curah hujan dikali pembobotan curah hujan ditambah scoring kemiringan lereng dikali bobot kemiringan lereng. Lalu kita klik. Nah, di sini sudah muncul nilai-nilainya. Lalu kita urutkan ya berdasarkan nilai terkecil sampai nilai terbesar. Nah, di sini kita dapat nilai terkecilnya itu ada 2,3 dan nilai terbesarnya itu adalah 4,5. Nah, di sini kita sudah memiliki nilai terendah dan kita akan membaginya menjadi beberapa kelas, yaitu di sini kita input dulu untuk pengolahan datanya di Excel. Nilai terendahnya itu 2,3 dan nilai maksimalnya itu atau paling tinggi yaitu kita cek 4,5. Nah, di sini akan kita membagi jadi 3 kelas menurut pusat penelitian Tanah dan Agri Klinomat. Di sini rumusnya skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi jumlah klasifikasi. Berarti untuk rentangan kelasnya kita masukkan rumus skor tertinggi dikurang skor terendah, kita bagi ke dalam 3 kelas, yaitu rendah, kerawanan tinggi. Nah, di sini itu 0,7 berarti nah kita lihat 2,3 sampai 3 itu rendah. Kita add fill lagi untuk input kelas, terus kita start editing. Nah, 2,3 sampai 3 adalah rendah. Kan? Nah, sudah selesai, kita save edit, kita stop editing. Nah, karena ini masih banyak datanya, kita akan di solve lagi menjadi agar dia menjadi 3 kelas saja. Kita di solve.
overlay longsor, overlay longsor, kita save. Nah, kita pilih kelasnya, kita oke kan. Nah, kita cek di open attribute table. Nah, dia sudah terbagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Lalu kita ke properties untuk mengganti warnanya. Kita ke simbology, categories, add all values. Nah, ini adalah hasil overlay dari kelima parameter longsor. Ini adalah peta dari overlay yang telah kita buat. Lalu kita hidupkan administrasi kecamatannya. Karena ini masih berwarna, kita buat dia warnanya transparan. Nih, no color, dan ini warna hitam. Kita oke kan, kita apply, lalu kita buat si labels yang launch. Kita apply juga. Nah, di sini sudah muncul, mungkin ini agak sedikit nge-lag karena dia terlalu banyak datanya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, setelah itu akan kita overlay menjadi sebuah peta yang hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari peta daerah rawan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembuatan peta daerah rawan longsor Kabupaten Tapanuli Selatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.